Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk bagaimana kita berhati-hati. Tapi sekali kalau niat dakwah, siapapun ya silakan kasih makan. Ada orang tak beriman datang, ada orang kafir datang ke rumah kita, kita niat dakwah. Ya Allah, saya niat dakwah ini mudah-mudahan dengan sikap saya, kebaikan saya, orang itu dapat hidayah. Kalau memang niat begitu, lakukan, silakan. Kepada siapapun. Nah, pernah Nabi Ibrahim itu didatangi tamu. Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim datangi tamu, Nabi Ibrahim tanya, kamu ini majusi? Ya. Kalau kamu majusi, ya sudah tidak boleh. Kamu bertamu ke sini minta makan, tidak boleh. Kalau mau minta makan ke sini, harus jadi orang beriman dulu, kata Nabi Ibrahim. Hanya pergi majusi. Jibril datang ke Ibrahim, Allah kirim salam padamu, Allah marah padamu. Apa memang kau yang ngatur rezekinya orang, ngatur hidayah mati hidupnya orang? Kamu itu sebagai wasilah saja. Dan justru sikap kamu itu menjadikan dia jauh daripada Allah. Yang tadinya mungkin mau dapat hidayah, maka dia akan terjauh daripada hidayah. Salah prinsipnya Nabi Ibrahim. Lalu kemudian karena ditegur oleh malaikat, Nabi Ibrahim merasa khawatir, akhirnya tergesa-gesa dicarilah orang yang bertamu ke rumahnya nanti. Lalu cerita Nabi Ibrahim, fulan saya minta maaf, tadi malaikat datang kepada saya dan Tuhan saya menyatakan bahwa saya bersikap salah karena membeda-bedakan di dalam pemberian. Oh begitu, itu benar kata Tuhan, iya betul. Kalau memang begitu kata Tuhanmu, engkau yang salah, ya berarti saya harus benar-benar memikirkan tentang kebenaran apa yang dibawa, apa yang diajarkan Tuhan. Nah, karena murni kesalahan pribadimu dan Tuhanmu tidak begitu mengajarkan, kalau begitu saya akan beriman kepada Tuhan. Akhirnya masuk Islam. Gara-gara seperti itu. Kok bisa masuk Islam? Nabi Ibrahim itu Islam, ya. Agama tertua dalam catatan kitab yang beredar sampai sekarang, itu agama tertua adalah agamanya Nabi Ibrahim, tertua yang tercatat dalam sejarah sekarang. Kalau yang termaktub di dalam Al-Quran ya dari Nabi Adam, yang secara umum orang mengetahui itu adalah dari Nabi Ibrahim. Yang disembah siapa? Ya Allah. Nabi Ibrahim mengajarkan dan terus-menerus seperti itu bersambung waris mewarisi sampai Rasulullah SAW. Itu yang dikenal oleh masyarakat umum. Walaupun nanti Yahudi ngaku bahwa itu agamanya dia, Nasrani ngaku itu agamanya dia, dan Islam mengakui juga agama Islam. Tapi kalau Islam versi Rasulullah adalah datang belakangan 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu. Nabi Isa kan jaraknya 600 sebelumnya. Nabi Musa dengan Nabi Isa 400 lagi sebelumnya. Maka berapa jarak itu? Kemudian Nabi Musa ke Nabi Ibrahim berapa ratus jarak lagi? Artinya kalau secara secara zahir yang dibawa Rasulullah itu kan baru. Tetapi kalau secara hakikat maka adanya seluruh alam ini akan karena ada Nabi Muhammad itu. Dan keyakinan yang diberikan oleh Allah ajaran Islam. Maka dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Nuh terus sampai Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad itu ajaran yang sama, yaitu agama tauhid, agama yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian dikatakan wa anna man lam yajid mu'minan taqiyan barran salihan yashabuhu wa yu'ashiruhu fal uzlah wal infirad khairun lahu wa aslah min mukhalatati ahli syarr wal fasad. Apabila seorang tidak mendapatkan orang mukmin yang bertakwa, yang baik, yang pilihan tadi, maka uzlah itu menyendiri, hidup menyendiri, khairun lahu wa aslah, lebih baik dan lebih bagus.
lebih bagus daripada dia bercampur dengan ahli syarr wal fasad. Kalau memang tidak ada orang-orang baik sekitarannya, kita mau berkawan semuanya kok mengajak pada yang buruk, yang sia-sia. Nah, ada yang baik. Uzlah, menyendiri, menyendiri. Nah, fa inna khalqatal mufsidin 'azimun dararuha. Karena semuanya bercampur dengan orang yang rusak itu sangat besar bahayanya. Katsirun syarruha, banyak keburukan-keburukan. Wa fiha afatun katsirah, banyak mudarat yang akan didapatkan. Kalau sudah kamu salah bergaul, kalau sudah salah bergaul. Kemudian di antaranya juga istiraqut tab'i min at-tab'i min haitsu la yashkur al-insan. Akan tertanam nanti tabiat-tabiat salah. Kalau sudah kadung salah bergaul, si fulan itu tabiatnya buruk, nanti terus kita karena kebiasaan terus, akhirnya tertanam kebiasaan itu. Itu di antara alasan. Wa anna musyahadat ahli al-ghaflah wal i'rad taqtadil unsubihim wal mail ila ma hum alaihi min su'il hal. Menyaksikan orang-orang lupa, orang-orang yang berpaling dari Allah, itu akan menjadikan manusia cenderung ke sana dan membawa pada keburukan sikap. Ini penjelasan daripada perincian kenapa si Nabi menyatakan la tashab ila mu'minan wa la yakul ta'amaka illa naqi. Karena banyaknya mudarat-mudaratnya. Karena banyaknya mudarat. Dikatakan oleh ulama bahwa anil mar'i la tas'al wasal an qarini fa kullu qarinin bil muqarin yaqtadi. Kalau engkau mau tanya tentang seseorang, jangan tanya orangnya. Kalau mau tanya tentang seorang, jangan tanya orangnya. Kita bilang kamu baik apa enggak? Ya namanya orang ditanya sendiri, dia baik kan gitu ya. Maka dikatakan wasal an qarini, tanya temannya. Siapa teman baiknya, teman akrabnya dia tanya. Gimana sih dia? Jadi wasal an qarini. Fa kullu qarinin bil muqarin yaqtadi, karena setiap kawan maka akan mengikuti daripada kawan. Jadi lihat ya siapa kawannya. Kalau kawannya salah, ya nanti akan cenderung salah. Jadi begitu prinsip agama memberikan penjelasan. Hingga gampang untuk kita memilih. Cuman bukan untuk menilai orang, bukan juga karena kalau kita nanya untuk nilai orang, fulan jelek, fulan buruk, nah boleh juga. Kita merasa baik. Ketika orang merasa baik, maka habislah amalnya dia. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman yattaqun. Janganlah kamu menganggap diri kamu itu paling baik. Karena Allah lebih tahu siapa yang lebih takut pada Allah, siapa yang lebih dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa a'lamu biman yattaqun. Jadi penjelasan ini bukan kita ngajari orang, bukan kita nuduh-nuduh orang, bukan. Tapi ini penjelasan untuk menegaskan kalau kita ingin membentengi diri, maka bentengilah diri dengan melihat siapa fulan ini siapa. Itu pribadi. Belum lagi kelompok. Ada majelis ya. Majelis itu kadang dia hanya bersaing-saing saja. Bahkan ada majelis zikir, ada majelis maulid, kadang bersaing saja. Bukan untuk benar-benar dia mencari ridhonya Allah, bersaing. Contohnya, tandanya begini. Ketika majelis zikir itu dia tidak mengajarkan untuk bebas kepada jamaahnya, berarti ada persaingan dan negatif. Kalau persaingan positif, maka jamaahnya akan kasih tahu, ya sudah kamu terserah mau datang ke sana silakan, yang penting bagus, sana silakan. Cuman kamu pikir-pikir, kamu lihat, kalau di sana ngajarkan yang tidak bagus, ya sudah jangan diikuti, jangan diambil. Tetap mengajarkan seperti itu. Walaupun nanti sang guru kalau tahu itu buruk pasti katakan itu buruk, jangan dipakai. Itu buruk, jangan diikuti. Artinya kalau tadi sifatnya pribadi, ada majelis saling tarik menarik. Saling tarik menarik. Maka perlu kita mengetahui. Cuma bukan untuk menghakimi majelis-majelis itu juga.
Ini untuk pribadi kita ya. Karena namanya kita masuk ke satu wadah itu kan tujuannya biar dengan wadah itu saya selamat, dapat bimbingan sampai kepada Allah, kan gitu tujuannya. Kok kita masuk ke satu majelis lalu kita tambah jauh, malah tambah musuhan, tambah benci sama orang, tambah tidak suka sama orang. Nah kalau begitu salah, kalau begitu salah ya. Jangan sampai seperti itu.